Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Atiatur Rahmah dengan NPM 2241171163, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Interpretasi Konseptual Ragam Wahyu dalam Al-Quran berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer. Namun, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampus saya, yaitu Bapak Haji Mukhlis MPDI, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama tentang abstrak, pendahuluan, metode dan penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Artikel ini membahas konsep dan ragam wahyu dalam Al-Quran melalui pendekatan interpretatif yang menggabungkan perspektif tafsir klasik dan kontemporer. Fokus kajian terletak pada analisis teknologi, bentuk, dan fungsi wahyu sebagaimana dipahami oleh para musafir dari berbagai periode sejarah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi atau konteks analisis terhadap sejumlah kitab tafsir representatif seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Razi, Tafsir Al-Maghribi, serta Tafsir Al-Mishaf, serta Quraisy Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam wahyu dalam Al-Quran tidak hanya mencakup perbedaan dalam bentuk penyampaian atau lisan, tulisan, ilham, dan mimpi, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam konteks histori dan tujuan pewahyuan. Tafsir klasik cenderung menekankan aspek teologis dan keajaiban proses pewahyuan, sedangkan tafsir kontemporer lebih menyoroti dimensi rasional, konseptual, dan kemanusiaan dari wahyu. Kajian ini menyampaikan bahwa pemahaman dan konseptual terhadap konsep wahyu menuntut dialog hermeneutik antara tradisi klasik dan pendekatan modern agar pesan ilahi tetap relevan dengan dinamika zaman. Kata kunci yaitu wahyu, Al-Quran, tafsir klasik, tafsir kontemporer, hermeneutika Al-Qurani. Sekarang kita masuk pada pembahasan pendahuluan. Sebagai pedoman, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjadi pondasi utama dalam memahami hakikat kenabian, otoritas keagamaan, dan sumber atau wahyu hidup bagi seluruh umat manusia. Konsep wahyu epistemologis dalam Islam, wahyu bukan hanya dipandang sebagai komunikasi antar Tuhan dan Nabi, tetapi juga sebagai fenomena spiritual dan intelektual yang menyingkap hubungan antara dimensi ilahi dan manusiawi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dan ragam wahyu dalam Al-Quran memiliki posisi penting dalam kajian tafsir dan teologi Islam. Baik, selanjutnya yaitu metode dan penelitian. Pertama, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau literature research. Fokus penelitian adalah menelaah konsep dan ragam wahyu dalam Al-Quran sebagaimana dipahami dan ditafsirkan oleh para musafir klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan sumber dan teks dan literatur tafsir bukan hanya observasi lapangan. Dan yang kedua, sumber data, yaitu ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang secara eksplisit atau implisit membahas konsep dan ragam wahyu, sedangkan sumber sekunder merupakan buku, artikel ilmiah, disertasi dan jurnal yang membahas tentang konsep wahyu dalam teologi Islam, pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, kajian metodologi penelitian Al-Quran. 3. Teknik pengumpulan data.
Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan sumber-sumber tertulis seperti kitab tafsir, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Yang keempat, teknik analisis data. Sedangkan yang kelima, pendekatan penafsiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik atau maudu'i, yaitu mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema wahyu dalam Al-Quran, kemudian dianalisis berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman dan komprehensif dan kontekstual. Yang keenam yaitu validasi data. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil interpretasi dari berbagai kitab tafsir dan literatur ilmiah, guna memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat parsial atau subjektif. Kemudian kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah konsep wahyu dalam perspektif Al-Quran. Secara etimologis, kata wahyu berarti isyarat, cepat, ilham, atau pesan rahasia. Al-Quran menggunakan istilah wahyu dalam berbagai konteks, tidak hanya untuk komunikasi antar Allah dan Nabi, tetapi juga untuk makhluk lain seperti malaikat, lebah, dan manusia biasa. Misalnya Quran Surah An-Nahl ayat 16 atau Quran Surah Al-Qasas ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu dalam Al-Quran memiliki makna yang beragam secara konseptual, tergantung pada subjektif dan tujuan pewahyuannya. Kemudian, ragam wahyu berdasarkan tafsir klasik. Tafsir klasik seperti Al-Tabrani, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir cenderung menekankan aspek teologis dan negatif dari wahyu. Beberapa temuan penting. Yang pertama, wahyu ilahi kepada Nabi. Yang kedua, wahyu non-prospektif. Tafsir klasik juga menyinggung wahyu yang diberikan kepada selain Nabi, seperti kepada Ibu Musa atau lebah. Namun, mereka menafsirkan bahwa ini bukan sebagai wahyu tasyri' atau wahyu syariat, melainkan sebagai ilham rabbani atau petunjuk integratif dari Allah. Dengan demikian, tafsir klasik cenderung mengklarifikasikan wahyu dalam dua kategori utama, yaitu wahyu tasyri', yaitu ditujukan kepada nabi atau rasul, berisi hukum dan petunjuk. Yang kedua, wahyu ghair tasyri', yaitu ditujukan kepada selain nabi, bersifat interpretatif atau integratif. Yang ketiga, ragam wahyu berdasarkan tafsir kontemporer. Dalam tafsir kontemporer seperti Al-Maghribi fi Zilal Al-Quran atau Said Qutb dan Al-Misbah atau Quraish Shihab, penekanan interpretasi bergeser dari aspek negatif dan aspek fisiologis dan psikologis. Yang pertama, pendekatan rasional dan konseptual. Yang kedua, dimensi spiritual dan ekspresial. Yang ketiga, ragam wahyu dalam konteks modern. Tafsir kontemporer memperluas banyak wahyu, tidak hanya sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembimbingan moral dan sosial yang relevan dengan tantangan modernitas. Kemudian, sintetis konseptual ragam wahyu. Berdasarkan analisis kedua kelompok tafsir, dapat disimpulkan bahwa ragam wahyu dalam Al-Quran mencakup: yang pertama, wahyu tasyri' atau legislatif; yang kedua, wahyu ghair tasyri' atau inspiratif; yang ketiga, wahyu kauni yaitu kosmik. Tafsir klasik merupakan batas-batas teologisnya, sedangkan tafsir kontemporer memperluas ke arah epistemologi wahyu, yaitu bagaimana wahyu berperan dalam proses pencarian makna ilmu dan nilai kemanusiaan. Dan kemudian relevansi temuan. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi antar tafsir klasik dan kontemporer tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementar. Tafsir klasik menegaskan keaslian dan otoritas wahyu sebagai sumber ajaran, sedangkan tafsir kontemporer menafsirkan ulang makna wahyu agar tetap hidup dan relevan dalam konteks
perubahan zaman. Dengan demikian, ragam wahyu dapat dipahami sebagai spektrum komunikasi ilahi dari wahyu normatif hingga inspiratif. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang kesimpulan. Kajian terhadap ragam wahyu dalam Al-Quran berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa konsep wahyu merupakan fenomena multidimensial yang tidak hanya berkaitan dengan proses turunnya pesan ilahi kepada Nabi, tetapi juga mencakup seluruh bentuk komunikasi Tuhan dengan ciptaannya. Wahyu dalam Al-Quran tidak terbatas pada dimensi verbal dan tekstual, melainkan juga meliputi dimensi spiritual, moral, dan kosmik. Hakikat wahyu menurut Al-Quran menetapkan wahyu sebagai media komunikasi langsung antara Allah dan makhluknya dengan berbagai bentuk penyampaian melalui ilham, perantara malaikat, mimpi, atau tanda-tanda alam. Ragam ini menunjukkan keluasan konsep wahyu yang melampaui sekedar teks hukum tasyri', melainkan juga menjadi sumber nilai konseptual dan kesadaran spiritual bagi manusia. Sekian dari presentasi saya. Salah khilaf mohon maaf. Jika benar itu dari Allah, jika salah itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.